Forum bertujuan sebagai tahapan lanjutan untuk mendukung pelaksanaan program Youth Entrepreneurship and Employment Support Service atau YES dan menggali informasi serta menyinergikan seluruh stakeholder dari perangkat daerah, perbankan, dunia usaha dan lembaga serta organisasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman saat membuka forum multi pemangku kepentingan daerah atau District Multi Stakeholder Forum program YES di Hotel Aston Banua Kecamatan Gambut. Melalui program YES diharapkan akan terwujud generasi petani Kabupaten Banjar, meningkatnya kompetensi sumber daya manusia dari pedesaan, dan meningkatnya jumlah wirausaha muda di bidang pertanian. Pertanian menjadi lapangan kerja menarik, prospektif, menguntungkan, dan berdampak pada penurunan angka pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu juga menjadikan wirausaha milenial yang tangguh dan berkualitas. Jadi kita hari ini melaksanakan kegiatan District Multi Stakeholder Forum. Jadi para stakeholder terkait dari berbagai ini untuk berdiskusi bagaimana menunjang dan mensukseskan pelaksanaan program YES di Kabupaten Banjar. Jadi disampaikan para stakeholder tersebut melibatkan perbankan dan juga di sini terkait akses permodalan perbankan dan juga Basnas, kemudian para pengusaha di bidang usaha yang bisa membantu proses link and match usaha sektor pertanian dari hulu sampai ke hilir, kemudian juga stakeholder lainnya dari pemerintah daerah untuk menyatukan program semua pihak yang terkait. Nah dari ini kita mendiskusikan mengevaluasi karena di tahun keempat dari apa yang sudah kita laksanakan 3 tahun yang lalu, dan juga mendiskusikan melalui forum ini nanti pada tersebut potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan karena ini program sudah berjalan 4 tahun di 2025 tahun terakhir. Nah keberlanjutan terkait program ini patut kita evaluasi. Kalau memang program ini baik, tapi yakin ini baik akhirnya, maka pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk replikasi kegiatan tersebut. Kalau ini kan dari pusat, nanti kita bisa replikasi karena bermanfaat regenerasi petani, potensi pertanian luar biasa, apalagi di dalam RBCPD rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Banjar 2025-2045 kita bumi intan kan, menciptakan dengan sektor intan itu perikanan, pertanian dan pariwisata. Nah di sektor pertanian ini menjadi transformasi ekonomi inklusif untuk mendukung Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik ke IKN. Nah ini jadi hulunya sampai hilir sudah siap mestinya. Nah bagaimana kita memanfaatkan dengan optimal sebagai dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan mobil khusus kami target kita adalah pemuda melalui program Youth, ya kan, Youth pemuda. Nah ini sektor pertanian ini menjadi sektor yang menarik dengan berbagai potensi tersebut, dan mereka bisa menjadi sumber pekerjaan yang representatif dan menguntungkan untuk ke depan. Ini banyak petani milenial kita, anak-anak muda bukan petani kan, yang bergerak di sektor pertanian. Jadi bukan hanya sebagai petani produksi bahan bakunya menghasilkan, tetapi entrepreneur, kewirausahaan dari sektor pertanian itu yang dikembangkan. Jadi dari hulu sampai ke hilirnya. Nah, di sini kita diskusi pada hari ini untuk keberlanjutan harmonisasi dari masing-masing stakeholder tersebut dan rencana keberlanjutan program ini ke depan. Jadi fokusnya yang kali ini bagaimana ini agar lanjut. Sementara itu, Project Manager Program YES Provincial Project Implementation Unit Kalimantan Selatan, Angga Tri Aditya Permana menambahkan, peran multi pihak untuk mengembangkan usaha petani muda saat ini diintervensi secara individual, kemudian melembaga. Pengembangan suatu usaha tidak hanya dilakukan satu sektor atau SKPD teknis saja, tapi perlu pihak-pihak lain seperti perbankan dan Basnas yang juga aktif dalam menyalurkan pembiayaan atau akses permodalan untuk usaha-usaha produktif. Angga berharap semua stakeholder dapat mendorong dalam mengembangkan entrepreneurship and employment khususnya di wilayah Kabupaten Banjar.
Kita di program YES, ya meskipun bidang pertanian, tentu kita tidak bisa bergerak sendiri. Artinya peran multi pihak, gitu ya, itu sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha teman-teman petani milenial atau petani muda, atau di programnya kita sebut penerima manfaat program. Sebagai contoh, misalkan saat ini kita intervensi individual, nah kemudian mereka kita dorong untuk melembaga. Nah, yang mengawal terkait dengan kelembagaan usaha petani ini salah satunya adalah Dinas Koperasi. Nah, sehingga Dinas Koperasi kemarin sudah berperan serta aktif dalam mendampingi teman-teman untuk membentuk koperasi. Kemudian di yang lain, di kebekerjaan, Dinas Tenaga Kerja itu bisa berperan dalam mendorong permagangan dalam negeri yang itu di link and match-kan dengan industri yang tersedia di bidang pertanian. Kemudian di pariwisata, nah ini kita ada satu spot yang kemarin bareng-bareng bersama-sama di Aranio ya. Itu pun ternyata digarap oleh pariwisata. Kami terkait dengan pengembangan usahanya, pariwisata terkait dengan bagaimana mendorong mereka untuk siap menjadi lokasi wisata. Satu lagi terkait dengan Tahura ya, Tahura Sultan Adam kan di bawah binaan Tahura. Ada juga pendampingan kelompok di sana gitu. Artinya ini menggambarkan bahwa untuk mengembangkan usaha itu tidak bisa hanya oleh satu sektor saja, apalagi hanya SKPD teknis saja. Perlu pihak-pihak lain, termasuk tadi disampaikan terkait perbankan. Bahkan saat ini Basnas pun aktif dalam menyalurkan pembiayaan atau akses permodalan bagi usaha-usaha produktif, tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mudah-mudahan semua stakeholder yang hadir ya ini dapat mendorong atau berkontribusi positif dalam mengembangkan entrepreneurship dan employment khususnya di Kabupaten Banjar. Adapun kriteria untuk program YES di Kabupaten Banjar dengan cara menunjukkan NIK wilayah Kabupaten Banjar, usia 17 hingga 39 tahun yang layak dibantu. Sementara untuk petani yang sudah maju dan mapan akan dijadikan sebagai mentor. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan.